tahun, kan 9 tahun kau bilang. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mempersyaratkan orang ikut perang Badar minimal 15 tahun. Oke, berarti ya hadis ini bohong ya? Hadis ini bohong. Hadis itu dituliskan, diriwayatkan oleh siapa? Ayo. Diriwayatkan oleh ini Sahih Bukhari ya, Bukhari. Itu yang perlu kau tahu, diriwayatkan oleh Bukhari. Terus yang menuliskan pertama kali, yang memberitakan pertama kali itu siapa? Ayo, sanadnya, ayo. Siapa? bin Urwah. Oke, jelas ya. Urwah menulisnya. Ini Urwah itu menulisnya di mana? Ayo. Urwah menulisnya di mana? Ayo. Ini kan jelas ini kan, udah jelas ini. Memang Urwah, saya tahu, saya paham. Pada saat kapan Urwah menuliskan dan usia berapa dia menuliskan itu? Ayo. Mampus. Ya Anda cari tahu dong. Ya Anda cari tahu lah. Kok saya suruh Anda cari tahu? Saya sudah menyediakan datanya. Sekarang yang jadi pertanyaan, hadis ini palsu ya? Dari perkataan Anda, hadis ini palsu. Benar-benar diriwayatkan Bukhari. Benar, berarti dan Bukhari menerimanya. Jelas. Clear. Tunggu. Bukhari menerimanya itu dari sanad yang bernama Urwah. Pertanyaannya, Urwah pada saat itu di mana? Dan usianya berapa? Ayo, Hasim menerima dari bapaknya. Kalau Anda menolak, pertanyaannya cuma satu. Anda menolak. Dengarkan saya. Bagaimana Anda menolak hadis ini? Hasim menerima dari bapaknya yang bernama Urwah. Urwah mendapat informasi dari mana? Urwah menerima informasi itu dari mana? Dari bapaknya Aisyah. Hah? Tertulis di mana itu? Kitabmu sendiri. Berarti tertulis di mana? Iya, saya tahu itu Bukhari yang menuliskan, meriwayatkan. Menerima kemudian sanadnya itu dari Hasim. Hasim menerimanya dari Urwah. Urwah menerima dari mana? Saya tanya, benar apa enggak itu Muhammad Gaulis Aisyah 9 tahun? Berapa itu benar dituliskan oleh Bukhari. Tapi sanadnya sampai Urwah. Sekarang pertanyaan saya, Urwah mendapatkan informasi itu dari mana? Hei. Cuma nggak percaya hadisnya nih. Saya tanya, Urwah menerima dari mana? Ayo. Dari bapaknya Aisyah. Saya kan menjawab dari bapaknya Aisyah. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Urwah menerima dari bapaknya Aisyah. Di mana? Oke, saya tunjukkan ya. Tunjukkan. Oke. Ini dia. Wah, ini Hisam bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah. Nah, udah jelas kan? Nah, ini dia. Urwah dari bapaknya dari Aisyah. Udah jelas. Dari bapaknya dari Aisyah, dari bapaknya dari Aisyah maksudnya apa? Ya, Anda lah yang maksudnya nih. Anda mengerti apa? Di situ dikatakan Urwah menerimanya dari Aisyah. Urwah itu diterangkan sebagai bapak dari Hasyim. Parah kali kau, Bah. Ada mah. Ini Urwah dari bapaknya dari Aisyah. Dari bapaknya dari Aisyah. Jelas ini. Kalau memang Anda maksudnya mau apa? Maksudnya Aisyah memberitakan ke bapaknya gitu. Jadi Aisyah memberitakan ke bapaknya. Bapaknya, dengarkan saya. Aisyah memberitakan kepada bapaknya. Bapaknya ini siapa? Bapaknya ini siapa? Gini aja Cuma. Anda menerima hadis ini atau enggak sih? Anda menerima saya hadis ini atau tidak? hadis itu dari Bukhari. Ingat. Nggak perlu lagi dipertanyakan. Sekarang informasi itu kita telusuri. Tidak perlu kita pertanyakan lagi. Kita telusuri sanadnya, informasinya kita telusuri. Kalau Anda sudah terima, ya sudah clear. Iya, saya terima hadis itu terputus. Nabi Muhammad menggauli Aisyah di umur 9. Benar. Ya, dengarkan saya. Anda menunjukkan Aisyah memberitakan kepada bapaknya. Apa yang diberitakan kepada bapaknya? Bapaknya itu siapa?
bahwa dia digauli umur 9 tahun. Itu yang diberitakan. Dia itu beritakan kepada bapaknya siapa? Anda menerima ini atau enggak sih? Itu aja dulu. Anda menolak hadis ini. Tidaklah mungkin, dengarkan saya, dengarkan. Tidaklah mungkin hal menggauli digauli diceritakan hal tersebut kepada orang lain meskipun itu bapaknya. Dan ingat, Berarti Urwa begini, itu- Anda menolak hadis ini kan? Berarti cuma menolak hadis ini. dengarkan saya biar Anda waras. Dengarkan, biar Anda waras ya. Dengarkan. Ketika kemudian Urwa menerangkan itu kepada anaknya Hashim, Urwa itu sudah pikun. Dia sudah 100 tahun usianya di atas. Di atas 100 tahun. Dan dia menyampaikan itu kepada Hashim anaknya pada saat di Irak. Dia nggak bersama dengan Aisyah. Dia nggak bertemu dengan Aisyah. Dia tidak bertemu dengan Rasulullah. Pemberitaan dari Hashim yang itu itu didapat maksudnya- dari bapaknya yang Tunggu sudah dulu. pikun. Jangan make it dulu, dengan jangan kaki ya. make it. Alamak. Itu tak bukan takiyah. Haus, jangan Anda coba mancing. cari. Saya tanya, mata rantai sanatnya Hashim menerima dari bapaknya Urwa itu di mana? Pada saat di mana bapaknya si Hashim ini? Apakah saat di Madinah? Apakah saat di Mekah? Atau saat di Irak? Dan pada saat di Irak, apakah masih ada sahabat Rasulullah atau keluarga daripada Aisyah atau keluarga Rasulullah yang pernah bertemu dengan Hashim atau Urwah? Ada nggak? Oke, saya tunjukkan lagi Oke. sanaknya lebih jelas nih. Rupanya ada di sini Iya, dia. silakan. Ah, oke, Silakan, oke. silakan. Sebentar ya, sebentar. Silakan. Silakan. Oke, ini dia. Oke. Oke. Ya. Apa lagi yang kau ingin tunjukkan dari Google? Google pula. Ini Aduh. aplikasi lo, bro. Aplikasi bukan Google. apa? Ini dia. Aplikasi apa? Apa aplikasinya? Hah? Apa Oke, aplikasi saya nama tunjukkan. aplikasinya? Iya, silakan. Ini berbayar saya lo cuma. Saya nggak gratisan nih. Ini dia. Oh, silakan aja Anda bayar, silakan. Oke. Silakan. Saya berbayar nih. Iya, silakan. Ini dia, udah jelas ya. Iya. NC Hadis. NC hadis apa itu? Itu di kitab apa itu NC hadis? Ensikopole. Apa itu? Aduh, cuma Apa ini. itu? Apa itu? Anda nggak menerima Apa sih? itu? Kitabnya? Anda terima nggak sih kitabnya hadis apa tadi? Itu? Anda nggak- Kitabnya oke. apa itu? Anda nggak? Kitabnya apa itu? Enggak, saya bertanya Kitabnya apa dulu. Anda terima nggak sih hadisnya? Ini Ada Hadis, para hadis. Ada hadis. Ini dia Hadis, sanadnya silakan. cuma jelas kok. Tapi Oke, kalau Anda menolak silakan, ini ya silakan. silakan gitu. Ya ampun. Tahun wafat 58 Hijriah, udah jelas kan? Terus? Enggak, informasinya itu kan dari Ya udah Urwa. ini jalur. Sekarang kamu yang saya kejar, Urwa menerima dari mana? Dari Mampus. Aisyah binti Abu Bakar. Dah, Ini di dia. mana Aisyah pernah bertemu Aisyah dengan binti Abu Urwa? Bakar. Di mana Aisyah pernah bertemu Urwa? Ayo. Ya Anda cari datanya dong. Kok Anda tanya Ya. ke saya? Berarti ini nggak betul. Anda Dari- membawa dari- data. dari uraian Anda, Ketika berarti ini- ditanya, Anda pertanggungjawabkan. Contoh misalnya gini, contoh. Dengarkan saya. Lukas menulis di dalam Lukas 2 nomor 22, 21, Jangan 22. lari-lari, bahas dulu Tunggu. ini. Gantian. Lukas mengatakan Nabi kau- Yesus Bi kau belum Lukas mengarang Yesus bersunat pada hari ke-8. Lukas menerima Lari-lari informasi lagi ini dikasih dari mana? tadi si Zumano. Hei. Lukas menerima informasi Buka lagi Yesus datanya, Bang. bersunat. Parah. Lukas berkata Yesus bersunat pada hari ke-8. Pertanyaan saya, dari mana Lukas dapat informasi itu? Jajat jantung. Pegang jantungmu, Dek. Hei, pegang jantungmu, Dek. Pegang. selesaikan dulu ini cuma. Sudah selesai. Aku tanya, dari mana Urwa Ini, selesaikan dulu menerima dong. informasi itu? Kalau dia mengatakan dari sini, di mana Aisyah, dia ini kan menerimanya? jelas. Dia Iya, di mana dia pernah menerima dari Urwa bertemu Aisyah? Di Udah mana jelas, pernah kan? Urwa bertemu dengan Aisyah? Itu pertanyaan saya. Hah? Di Ini mana? kan jelas ini. Urwa Ini kan menerima jelas. dari Aisyah. Ini kan jelas. Anak orang aja Binti kau Abu Bakar. jadikan sebagai Tuhan. Apalagi informasi-informasi link.
Sekarang pertanyaan saya, di mana Urwah bertemu Aisyah? Gini aja bro, biar ngerti kita tentang clear ini. sanad hadis, Anda terima bahwa hadis ini hadis atau tidak? memalukan. Gitu aja. Nggak ngerti hadis, nggak ngerti Anda asbabul terima- wurud, bukan bawa-bawa nggak ngerti. Anda ini payah. muter-muter. Orang belajar hadis Cuma itu berpuluh muter-muter tahun. Ini modal Google, ditipu sama Google. Parah. Sekarang pertanyaan saya, dengarkan. Berarti ini tadi palsu ya? Gini. Di mana? Hadis ini palsu ya? Dengarkan. Kalau kau tidak dengarkan, kau turun. Dengarkan. Di mana Lukas mendapat informasi Yesus sunat pada hari ke-8? Jantung pegang, ginjal pegang, nanti copot. Mampus. Ayo. Kok Di mana mampus Lukas pula? menerima Apanya yang informasi mampus? Yesus sunat hari ke-8? Jawab. Bahas dulu Nabi Mujumah. Bahas dulu yang itu tadi. jantungnya Clearkan. pecah. Ayo. Enggak Jawab pecah, saya. selesaikan dulu yang Panggil tadi. semua Satu-satu kita orang bahas. terhebat di yang tadi kita Kristen. Jawab clearkan. pertanyaan saya. Anda, Jawab pertanyaan tunggu saya. dulu. Dari mana Ya, nanti Lukas kita menerima jawab, nanti kita informasi jawab itu, Yesus gampang. sunat hari ke-8? Jawab. Ya gini bro, yang ini tadi Anda terima atau tidak? Kalau Anda terima ya udah biar kita lanjut ke Lukas. Saya Karena terima hadisnya pengabaran atau itu, tidak? saya terima. Tapi hadis itu Berarti benar ya? terputus, Cak Ayu. Terputus, Candoleng. Kau tahu artinya terputus? Informasi itu terputus. Dia mengaku bahwa Rasulullah menggauli Rasulullah pada usia 9 tahun. Itu pengakuan Urwah. Kita tanya Urwah, kamu dapat informasi dari mana? Katanya dari Aisyah. Nah, ditanya lagi, kapan Aisyah pernah bertemu dengan Urwah pada saat Urwah di Irak? Kapan? mereka bertemu tanpa sepengetahuan Juma. Ya, Ya kan? tidak begitu cara belajar hadis, Cak Ayu. Makanya kau ditertawakan harus umat Islam. dia ngasih tahu Allahu sama Akbar, Juma? Masya Allah. Iya, tidak begitu, tidak seperti gini, kitabmu. Jum. Asal ditulis, asal dikabarin, tidak jelas informasinya dari mana. Ya, Sekarang ya. saya balik nanya. Sekarang saya balik Benar, nanya. ini Dari mana atau Lukas tidak? tahu? Dari mana Lukas tahu kalau Yesus sunat hari ke-8? Jawab. Mencret. Dulu, Selesaikan Nabi dulu. Mujumah, Anda cabul terima nggak? atau tidak? Aku sama publik Kok bahwa mencret Nabi sih? begitu. Mencret. Baru. Mencret. Saya sudah akui. Ya, bukan Hadis mencret. itu keterangannya Anda terima atau sahih. tidak itu? Saya Isinya itu sudah benar atau bukan enggak? kayak Benar, begitu ya? cara belajar Islam. Iya, Nggak benar, gitu, itu nggak benar. gitu cara belajarnya. Berarti benar ya. Sekarang Berarti hadis ini sorry ya, benar sejarah menorehkan, dengarkan saya, Udah, dengarkan. Bang, udah, Sejarah menorehkan, sejarah Udah menorehkan, benar itu, benar dengarkan. itu, Jum. Jumaat. Perang Badar itu syarat untuk ikut usia harus minimal 15 tahun. Siti Aisyah ikut perang Badar. Dan pada saat itu artinya Siti Aisyah sudah 15 tahun usianya. Tapi saat perang Badar Rasulullah belum menikahi Siti Aisyah. Ayo. Berarti hadis dari keterangan yang Anda berikan, berarti Berarti Di sini palsu, kan? keterangan Urwah itu Cuma menolak hadis keterangan nih. seperti keterangan penulis kitab Bible. Saya ulang ya. Iya, nggak Saya ulang ya. apa-apa. Artinya nggak apa-apa hadis ini dengarkan, palsu. dengarkan. Berarti menurut Juma, penyembah Yudas hadis ini dengarkan. nggak Penyembah betul Yudas ya. dengarkan dulu gurumu bicara. Syarat ikut perang Badar semua baik laki maupun perempuan harus minimal 15 tahun. Siti Aisyah ikut perang Badar, berarti di situ usianya sudah 15 tahun minimal. Dan saat perang Saya Badar, nggak membantah Rasulullah Anda. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam belum menikahi Siti Aisyah. Keterangan saya ini Anda boleh baca, cari di Google, karena Anda asalnya Google kan? Nah, cari di Google. Sekarang permasalahannya adalah kalau 15 tahun saja belum dinikahi oleh Rasulullah, lalu Urwah dapat informasi dari mana kalau dia itu digauli usia 9 tahun? Oke. Saya terima informasi Anda. Saya Oke. terima. Berarti Oke. ini palsu dong hadisnya, kan gitu. Itu aja kesimpulannya. Sekarang Berarti hadis ini permasalahannya palsu. adalah
Berarti cuma mengatakan hadis ini nggak betul. Sekarang kan gitu. permasalahannya Anda mau mengatakan palsu silahkan. Oke? Anda mau mengatakan sahih silahkan. Saya sudah membeberkan secara sejarah. Sekarang pertanyaan Anda yang saya. mengatakannya, kan? Diam. Secara tidak Diam. langsung Anda Diam. membantah hadis Sekarang ini. giliran Anda tunjukkan dasar Lukas menuliskan Yesus itu mengatakan Yesus Tuhan kau itu nonotnya dipotong hari ke-8, itu informasi dari mana? Jawab. Akui dulu Muhammad tukang cabul bukan? Akui La dulu, haula wala Muhammad. quwata illa billah. Anak binatang yang cabul itu Kau yang anak mamamu. binatang, Mamamu babi itu digauli sama anjing sampai kau Mama lahir. kau pelacur, Turunkan, Jumbo. turunkan biadab Yesus ini. lu, Turunkan. Yesus lu itu cabul itu. Turunkan. Jangan dibawa ke Ingat ya, sana. ingat ya Kristen, ingat ya Kristen. Waalaikumsalam. Kalian itu menjadi Kristen karena nenek kalian yang perempuan diperkosa oleh Belanda. Paham kau? Tidak ada Kristen di Indonesia ini kalau bukan dari keturunan penjajah, atau budak seks penjajah, atau pembantu penjajah, atau budaknya penjajah. Juma, lihat Ngerti kalian? faktanya TKI yang banyak diperkosa oleh orang. Apa Juma? Kau TKI tanya nenekmu kenapa kau bisa banyak jadi Kristen? diperkosa oleh orang-orang Kau tanya Arab. kakekmu Karena di kenapa Al-Quran kalian bisa jadi disebutkan Kristen? bahwa- Kalau bukan keturunan PKI, Ya karena pasti kami budaknya percaya Belanda. Yesus itu aja, tidak lebih dari Tidak itu. mungkin orang pribumi menjadi Kristen kalau bukan budaknya Belanda, Kenapa? atau pemuas seksnya Belanda, atau mantan PKI menjadi Kristen. Itu saya pertanggungjawabkan Itu karena Ngerti? Atau pikiran Anda binatang yang terlalu menggauli mama sempit. kalian sampai kalian itu menyembah sesama kalian manusia. Paham? Ngerti ya? Jadi saya umumkan, Kristen di Indonesia kalau bukan budak Belanda pasti bekas mantan pemuas seks penjajah sehingga keturunannya seperti Saya kalian tahu sekarang menjadi tuh. Kristen. Lihat Tidak hadisnya, mungkin kan? kalian itu Anda keturunan berusaha pahlawan. membantah hadis ini. Mustahil. Saya kasihan sama Anda, Mustahil Kristen itu keturunan pahlawan. Mustahil. Pasti keturunan budak penjajah. Itu. Camkan itu baik-baik. Pertanyaan Anda saya, keras sekali. kalau Anda tidak sanggup dan kalau Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya, Anda turun. Anda turun. Kristen di Indonesia Anda saya tidak pernah keras takut sama sekali. kalian. Siapapun kalian, mau kalian tentara, mau kalian TNI, saya tidak pernah takut. Kalau berbicara mengenai akidah, oke? Hilang. Jadi jangan menghujat, jangan menista, wahai binatang-binatang laknat. Nanti kukunya ginjalmu, oke? Jangan kau menghujat. Saya naik ke sini, udah sopan-sopan saya mau menjawab pertanyaan yang menyakitkan dari kalian. Ngerti? Kau tidak sadar itu. Tuhan yang kau sembah itu turun ke bumi, kurang kerjaan, merobek perawan wanita. Ngerti kalian? Hah? Kenapa dewa itu yang bernama Yesus itu datang merobek perawan orang? Gila. Biasanya yang merobek perawan itu orang dewasa. Ini anak bayi kurang kerjaan. Kenapa dia nggak ciptakan dirinya sendiri seperti Adam aja?